Gara-gara ngurus narkoba ini, ada riset kecil-kecilan. Siapa sih penyebabnya kan? Faktor apa gitu. Ternyata di kontribusinya itu keluarga. Terutama hubungan papa mama. Papa mama yang nggak harmonis, sejak kecil anak dimarahin. Jadi kan ke parenting ya. Dimarahin oleh ibu terutama ya? Iya. Karena kata-kata lebih banyak. Bapakmu kayak di parenting ya. Iya. Ya ini gimana ya, apanya ya yang kurang gitu kan. Sementara mereka mengatakan juga rajin taklim juga gitu kan. Iya. Tapi di mananya gitu. Oh basicnya ternyata berantemnya, termasuk saya gitu. Berantemnya sama suami, gara-gara saya nggak ngerti otak dia. Dia pun nggak ngerti otak saya. Iya. Gitu. Bahwa otak laki dan perempuan itu berbeda. Itu kata Alan Barbapis. Ya identik. Tapi di Al-Quran ada. Ternyata. Di Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan kata Allah. Ya, karena Alan Barbapis juga menentang. Enggak ada, there is no way gitu mau menyamakan laki dan perempuan. Apa yang disebut dengan emansipasi wanita itu. Pengertiannya bukan itu ya, Bu. Karena secara struktur otak aja sudah berbeda. Kalau perempuan, otak bicaranya ada kiri dan kiri kanan bagian belakang. Ya. Kalau laki-laki kiri aja. Separuh cuma. Jadi perempuan nggak ada kiri kanan, itu yang membuat. Berapa kata perempuan sehari jatahnya? Range-nya kalau laki-laki 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Tapi perempuan? itu sudah kata, sudah vokal sama gerakan tubuhnya 7.000. 7.000? Iya. Oke. Gitu. Hanya 7.000. Iya. Perempuan 20.000. Asik. Yang pendiam 16.000 lah. Perempuan kalau dalam sehari kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Mungkin gelindur dia. Makanya malamnya gelisah kan, bebenah apa segala macam. Baru tidur gitu. Dan otak tidurnya perempuan sedikit memang, lebih kecil daripada laki-laki. Jadi ada otak tuh ada di dalam tuh namanya hipotalamus segitiga. Laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih dari perempuan. Nah, ini yang sebetulnya waktu saya meneliti sedikit lah dengan empirik kita dan ini kan rupanya hipotalamus itu pusat menjaga keamanan. Laki-laki kan lebih lebar. Artinya laki-laki emang lebih jago jaga keamanan kan? Iya ya, karena dari dulu kan, kalau Alan Barbapis dia bilang karena dulu kan pemburu ya Bu ya? Iya. Pemburu itu harus melihat kiri, kanan ya. Dan matanya lurus kalau laki gitu. Kalau perempuan tuh lebar. Sebetulnya gara-gara pusat menjaga keamanan yang lebar ini, manifestnya banyak nih Mas Helmi. Iya. Satu, kepengennya di rumah jadi raja, gitu kan? Si laki-laki. Apalagi kan ada hormon laki-laki, hormon testosteron kan bikin kayak raja. Iya. Makanya kepengen semuanya itu sendiri, misalnya piringnya jangan diganggu gitu lah, gelasnya sendiri, tempat duduknya jangan diganggu. Apalagi tempat duduk makan. Iya, jadi ada tempat kerajaannya. Itu karena manifestasi. Istri saya baca dengerin ibu kali denger dia. Tempat duduk itu saya juga manifestasi dari hipotalamus yang lebar. Laki-laki nggak mau dibantah depan orang, nggak mau dinasehati depan orang, siapapun bahkan itu anaknya. Karena selalu ingin dianggap hero gitu. Saya dulu salah Mas. Kita pikirnya perempuan boleh ngomong. Karena jatah ngomongnya banyak. Boleh ngomong. Jadi misalnya kalau suami negur anak, kan kita langsung tuh jangan gitu ayah. Itu nggak boleh ternyata. Saya baru berubah itu strateginya 2010 karena baru tahu nih. Minta maaf dulu. Maaf ya Mas, aku nggak tahu nih. Sejak itu pokoknya kalau dia latihannya gitu, dia ngomong apa depan temannya, depan keluarganya, depan anaknya, dan gigit lidah tuh sebenarnya tuh. Nanti ngomongnya di kamar. Iya gitu. Itu belum menyampaikannya juga punya harus teknik tertentu juga ya Bu? Iya, minta izin. Iya. Jadi ada jadi kan laki-laki kan nggak laki-laki kan bersaing. Bersaing. Otak perempuan berkumpul. Nah, karena bersaing, jatah kata-kata kuotanya yang sedikit dan selalu mau jaga keamanan. Inilah bawah sadarnya laki-laki selalu menganggap waktu tuh sedikit. Maka kalau mau ngomong serius tuh ada caranya tuh, ada 3 tuh adabnya. 1, tentukan jadwal. Ya, nanti abis asar aku ngomongnya. Sama durasi waktu itu harus ditentukan. Ya, 15 menit aja gitu. Dan menit ya, jangan jam. Kalau jam ditinggal ya. 3 jam aja. Kata suami, ada rapat. Oke, terus. Karena kan laki-laki takut sebetulnya. Iya. Ngomong sama perempuan agak lama, apalagi sama istrinya suka tersesat otaknya. Ketiga, baru apa sih yang mau diomongin gitu? Agendanya. Iya, makanya laki-laki seneng rapat sebetulnya. Dibanding ngobrol-ngobrol yang berkepanjangan. Karena supaya menghindari istri. Iya, karena rapat itu memenuhi 3 tadi. Saya pikir karena untuk menghindari istri ngomel. Ya, dia rapat jelas waktunya, durasinya jelas, itinerary-nya jelas.
Nah, kita begitu. Nah terus waktu misalnya kesel, itu nggak, kan saya dulu salah misalnya, kamu nih selalu bikin kesel aku gitu kan. Ada kan selalu gitu. Gak boleh itu. Ya itu kan dia tangkapnya berarti sejak ijab kabul kalau selalu. Apanya? Saya tuh waktu pertama kali latihan itu selalu lihat jam. Jangan sampai lebih 15 menit supaya dia percaya. Besok-besoknya kalau saya minta curhat, ya makanya dicatat. Ini. Dia udah minta maaf. Oke. Ya. Gitu. Perempuan kan karena stoknya masih banyak. Apalagi di rumah ya. Ya, hanya di rumah misalnya. Teman gosipnya nggak datang gitu, ngumpul tuh ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu zaman dulu anaknya kan 5, 7, 10, ya kan? Ngerjain sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Komunikasinya banyak. Iya, kan udah habis tuh. Iya. Sebetulnya ya, ataupun tinggal dikit lah ya. Iya. Nah, bapak-bapak zaman dulu kan nggak sampai malam, Mas. Iya. Jam 4 sore udah datang. Makanya yang satu, Mas, yang 7.000 karena sore udah datang, oke lah, mungkin tinggal 2.000. Iya. Yang 20.000 karena kerja dari subuh sampai sore, mungkin juga tinggal 2.000. Makanya ada budaya zaman dulu suami istri duduk-duduk di beranda itu loh. Beranda ngobrol, lucu-lucuan, karena dia skornya sama. Sekarang kan lifestyle-nya berubah. Yang tadi zaman dulu ya, sekarang berbeda. Sekarang berbeda. Anak nggak banyak. Semua pekerjaan rumah tangga udah bisa dibantu alat atau khadimat atau pembantu gitu kan. Gitu. Nah, suami karena ada ganjil genap pulangnya di atas jam 9 kan. Kalau mobilnya nggak pas. Atau 7.000 habis lah, Mas. Makanya sampai di rumah istrinya masih pengen ngomong karena dia mungkin masih 5.000 kata, suami tinggal 50 aja. Jadi pas ngomong dijawabnya cuma kesel lah. Kesel. Dikira nggak nanggepin ya. Iya. Saya tuh begitu dulu. Dan apa? Laki-laki tidak bisa baca tanda ya. Iya, karena itu tadi karena lifestyle ya. Kan jadi drastis dia punya gap. Ya kan? Sementara hipotalamus laki-laki tadi juga lebar tadi selalu ingin jadi pahlawan gitu. Si perempuan punya kebutuhan untuk mengeluarkan kata-kata.